Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu seperti berada di persimpangan jalan? Bukan jalan biasa, tapi jalan yang kalau salah melangkah sedikit saja, arah hidupmu bisa melenceng bertahun-tahun. Anehnya, banyak orang tidak sadar bahwa persimpangan itu punya tanggal. Dan lebih aneh lagi, tanggal itu sering jatuh di pahing. Banyak orang menyepelekan pahing, dikira cuma pasaran Jawa, sekadar nama hari, bahkan dianggap hari berat. Padahal menurut primbon Jawa kuno, pahing bukan hari biasa. Ia adalah hari di mana energi alam, waktu, dan niat manusia saling berpotongan. Dan di titik itulah nasib bisa berbelok drastis. Ada orang yang hidupnya susah bertahun-tahun lalu mendadak naik kelas setelah satu keputusan kecil di hari pahing. Ada yang berkali-kali gagal, jatuh, dihina, tapi tidak pernah benar-benar bangkrut, seolah ada tangan tak terlihat yang selalu menahan kejatuhannya. Dan anehnya, semua itu sering berkaitan dengan tanggal pahing kritis. Primbon Jawa menyebutnya sebagai titik balik, bukan keberuntungan instan. Ini bukan soal tiba-tiba kaya tanpa usaha. Ini tentang waktu yang tepat untuk membuka gerbang rezeki yang selama ini tertutup rapat. Kalau kamu merasa usaha sudah keras tapi hasil terasa ditahan, hidup terasa berat tapi selalu ada jalan keluar di detik terakhir, rezeki datang terlambat tapi tepat saat dibutuhkan, hati-hati, bisa jadi kamu sedang berada di lintasan pahing. Dan kalau kamu salah bersikap di hari ini, bukan cuma rezeki yang tertunda, arah hidupmu bisa ikut berubah. Di video ini, kita akan membongkar bagaimana tanggal pahing tertentu menjadi persimpangan astrologi paling krusial menurut primbon Jawa. Bagaimana cara membaca sinyal alamnya, dan yang paling penting, bagaimana memanfaatkannya agar tidak lewat begitu saja. Tapi ingat, tidak semua orang siap mendengar ini. Karena memahami waktu berarti siap bertanggung jawab atas pilihan hidup sendiri. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena channel ini tidak sekedar membahas primbon, kita sedang belajar membaca takdir, bukan menebak nasib. Tulis di komentar sekarang juga, pahing hadir, sebagai tanda bahwa kamu siap menyimak sampai akhir. Karena siapa tahu, video ini muncul di hidupmu bukan tanpa alasan. Dalam primbon Jawa, pahing bukan sekedar nama pasaran. Ia adalah hari dengan energi keras dan tajam, seperti pisau bermata dua. Banyak orang salah paham. Mereka mengira pahing adalah hari sial, hari berat, atau hari yang sebaiknya dilewati begitu saja. Padahal justru disitulah letak kekeliruannya. Pahing bukan hari untuk menghindar, tapi hari untuk sadar. Menurut perhitungan kuno, pahing menyimpan energi penentu arah. Artinya, apapun sikap batin, niat dan keputusan yang diambil seseorang pada hari pahing tertentu akan memberi dampak panjang. Bukan hanya hari itu, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun ke depan. Karena pahing bekerja bukan di permukaan, melainkan di akar nasib. Itulah mengapa banyak orang mengalami pola hidup yang aneh. Hidupnya terasa berat sejak awal. Usaha sering terhambat. Jalan rezeki seperti dipersulit. Namun anehnya, mereka juga tidak pernah benar-benar jatuh ke titik nol. Selalu ada saja pertolongan di saat genting. Dalam primbon, ini disebut sebagai rezeki tertahan, bukan tertutup, dan penahannya seringkali aktif di lintasan pahing. Pahing ibarat persimpangan jalan besar. Jika kamu melewatinya tanpa kesadaran, kamu hanya akan terus berjalan di jalur lama. Tapi jika kamu berhenti sejenak, membaca tanda dan melangkah dengan niat yang tepat, maka arah hidup bisa berubah drastis. Bukan karena keberuntungan, melainkan karena kamu selaras dengan waktu. Primbon Jawa mengajarkan bahwa waktu memiliki pintu, dan pahing adalah salah satu pintu paling sensitif. Ia tidak selalu membawa kenyamanan, tapi hampir selalu membawa kejujuran hidup. Pada hari pahing, kebohongan batin, niat buruk dan keserakahan mudah berbenturan dengan energi alam. Sebaliknya, niat lurus, kesabaran, dan rencana jangka panjang justru mendapat dorongan yang kuat. Inilah alasan mengapa banyak orang tua Jawa dulu sangat berhati-hati di hari pahing. Mereka tidak asal memulai, tidak sembarangan berbicara, dan tidak gegabah mengambil keputusan besar. Bukan karena takut, tapi karena menghormati waktu.
Ketika pahing diabaikan, hidup sering terasa seperti berjalan melawan arus. Tapi ketika pahing dipahami, hidup mulai terasa punya pola. Masalah tetap ada, tapi arahnya jelas. Kesulitan tetap datang, tapi selalu membawa pelajaran dan peluang baru. Maka jika selama ini hidupmu terasa berat namun penuh kejadian tak terduga, bisa jadi bukan karena kamu kurang usaha. Bisa jadi kamu sedang berada di jalur pahing. Jalur orang-orang yang rezekinya tidak datang cepat, tapi datang besar di waktu yang tepat. Dan memahami pahing adalah langkah pertama untuk berhenti berjalan tanpa arah. Lalu, mulai melangkah dengan sadar. Dalam primbon Jawa, kekayaan besar hampir tidak pernah lahir dari kebetulan. Ia lahir dari pertemuan waktu yang tepat, niat yang tepat, dan keberanian untuk melangkah. Dan disinilah peran pahing menjadi sangat krusial. Pahing bukan hanya hari, tetapi titik temu energi. Persimpangan astrologi tempat langit dan bumi seolah bersepakat. Persimpangan astrologi pahing terjadi ketika pasaran pahing bertemu dengan kombinasi hari tertentu, neptu tertentu, serta kondisi batin manusia yang siap. Saat momen ini muncul, alam tidak sedang menguji keberuntungan, melainkan menguji kesadaran. Apakah seseorang peka membaca tanda, atau justru abai dan terbawa arus? Primbon menyebut bahwa pada pahing tertentu, energi alam cenderung menarik keputusan besar ke permukaan. Ide lama yang tertunda mendadak muncul kembali. Orang-orang dari masa lalu tiba-tiba menghubungi. Peluang yang sebelumnya tertutup mendadak terbuka. Ini bukan sihir instan, ini sinkronisasi. Namun disinilah letak bahayanya. Persimpangan berarti ada lebih dari satu jalan. Banyak orang salah memilih karena tergesa, emosional, atau tergoda hasil cepat. Padahal energi pahing sangat sensitif terhadap niat jangka panjang. Keputusan yang diambil hanya karena ambisi sesaat sering berujung penyesalan. Sebaliknya, keputusan yang diambil dengan tenang, meski tampak kecil, bisa mengubah arah hidup secara perlahan namun pasti. Dalam pandangan primbon Jawa, kekayaan puncak bukan soal seberapa cepat uang datang, tetapi seberapa kuat fondasi rezeki dibangun. Pahing membantu membangun fondasi itu. Ia seperti menyusun ulang jalur hidup. Mana yang harus ditinggalkan, mana yang perlu dipertahankan, dan mana yang siap dikembangkan. Banyak kisah orang Jawa lama menunjukkan pola yang sama. Mereka tidak langsung kaya setelah pahing, tapi setelahnya hidup mereka menjadi lebih jelas. Arah usaha lebih terfokus, relasi menjadi lebih selektif, pengeluaran lebih terkontrol, dan tanpa disadari, rezeki mulai mengalir dengan cara yang lebih stabil dan berkelas. Persimpangan astrologi pahing juga sering memunculkan konflik batin. Ragu, takut, dan bimbang muncul bersamaan. Ini wajar. Dalam primbon, kegelisahan di hari pahing justru pertanda bahwa perubahan sedang mengetuk. Yang perlu dilakukan bukan melawan rasa itu, melainkan mendengarkannya dengan jernih. Mereka yang berhasil melewati persimpangan pahing dengan sadar, biasanya memiliki satu ciri. Tidak memaksakan hasil, tetapi menghormati proses. Mereka tahu bahwa rezeki besar tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan ketepatan waktu. Maka, pahing bukanlah hari untuk buru-buru. Ia adalah hari untuk membaca arah. Dan siapapun yang mampu membaca persimpangan ini dengan tenang, sedang menyiapkan dirinya menuju kemakmuran yang tidak rapuh. Salah satu rahasia terbesar dalam primbon Jawa yang jarang dibahas secara jujur adalah ini. Energi pahing hampir selalu bekerja terbalik dari logika manusia. Saat orang lain terlihat mudah, orang pahing justru diuji. Saat orang lain menikmati hasil, orang pahing masih menata fondasi. Dan inilah yang sering membuat banyak orang pahing merasa hidupnya tidak adil. Menurut primbon, pahing membawa watak panas dan tajam. Artinya, energi ini tidak suka jalan pintas. Ia membersihkan jalur hidup terlebih dahulu sebelum menghadirkan kelimpahan. Maka jangan heran jika banyak orang yang berada di lintasan pahing mengalami masa hidup yang berat di awal. Sering tertunda, diremehkan, bahkan dijatuhkan secara halus oleh keadaan. Namun justru disitulah proses penting terjadi. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai pemurnian rezeki.
Di fase ini, seseorang dilatih agar tidak bergantung pada satu sumber, agar tidak mudah silau oleh hasil cepat, agar kuat saat sendirian dan tidak dipuji. Orang yang gagal di fase ini biasanya memilih jalan pintas, marah pada nasib, menyalahkan orang lain, atau tergoda hasil instan. Dan saat itu terjadi, energi pahing justru menjauh. Rezeki terasa makin berat, seolah ditahan tanpa alasan. Sebaliknya, mereka yang bertahan, meski dengan langkah kecil, akan mengalami perubahan yang sulit dijelaskan secara logika. Bukan tiba-tiba kaya, tapi hidupnya mulai tersusun. Keputusan menjadi lebih matang, kesempatan datang lebih tepat sasaran. Dan yang paling terasa, mereka tidak lagi mudah goyah. Inilah yang disebut primbon sebagai ledakan di akhir. Bukan ledakan gaduh, tapi ledakan stabil. Bukan rezeki panas yang cepat habis, tapi kekayaan yang tumbuh pelan dan kuat. Menariknya, banyak orang pahing tidak sadar kapan titik balik itu terjadi. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa hidupnya sudah berbeda. Masalah masih ada, tapi tidak lagi menekan. Uang mungkin belum berlimpah, tapi selalu cukup dan terus bertambah. Relasi lebih sehat, pikiran lebih tenang. Primbon Jawa percaya bahwa rezeki terbaik adalah rezeki yang tidak membuat pemiliknya rusak. Dan pahing sangat ketat dalam hal ini. Ia menunda, bukan menolak. Ia menguji, bukan menghukum. Jika hari ini hidupmu terasa berat, sering tertahan, tapi selalu ada jalan keluar di saat terakhir, bisa jadi kamu sedang berada di jalur pahing. Jalur orang-orang yang tidak dipamerkan hasilnya di awal, tapi dipersiapkan untuk bertahan lama di puncak. Dan ketika waktunya tiba, orang-orang akan berkata, "Dia kok tiba-tiba sukses ya?" Padahal tidak ada yang tiba-tiba. Semua sudah ditempa diam-diam sejak lama. Banyak orang sudah tahu tentang pahing, tapi hanya sedikit yang benar-benar selaras dengannya. Disinilah sering terjadi kesalahan besar. Mereka berharap rezeki besar datang di hari pahing, tapi justru melakukan hal-hal yang membuat energi pahing menutup diri. Dalam primbon Jawa, ini disebut rezeki bocor. Uang datang, tapi tidak menetap. Peluang muncul, tapi cepat menghilang. Pahing bukan energi yang bisa dipaksa. Ia seperti arus sungai deras. Jika kamu melawan, kamu akan kelelahan. Jika kamu mengikuti dengan arah yang tepat, kamu akan sampai jauh lebih cepat. Hal pertama yang perlu dipahami adalah sikap batin. Di hari pahing, batin manusia terbaca lebih jelas oleh alam. Emosi meledak-ledak, amarah, dengki, dan keluhan berlebihan justru membuat energi pahing menjadi keras dan menekan. Itulah sebabnya orang tua Jawa dulu selalu menasihati, ojo sembrono nek pahing. Jangan sembrono saat pahing. Yang dianjurkan justru kebalikannya. Menahan ucapan yang tidak perlu, menghindari konflik sekecil apapun, tidak memutuskan sesuatu karena emosi sesaat. Karena keputusan emosional di hari pahing sering membawa dampak panjang yang sulit diperbaiki. Kedua adalah niat yang jelas. Pahing tidak cocok untuk niat abu-abu. Jika kamu ragu, setengah-setengah atau hanya ikut-ikutan, energi pahing akan diam. Tapi jika niatmu jelas, meski langkahmu kecil, alam justru memberi dorongan pelan tapi konsisten. Dalam primbon Jawa, ini disebut dorongan halus, rezeki yang datang lewat jalur aman dan berkelanjutan. Ketiga adalah memulai dengan makna, bukan sekedar aksi. Tidak harus langsung membuka usaha besar atau mengambil keputusan ekstrim. Di hari pahing, niat yang ditata rapi, rencana yang ditulis, doa yang sungguh-sungguh, justru memiliki bobot lebih berat dibanding aksi tergesa-gesa. Karena pahing bekerja di akar, bukan di permukaan. Keempat, penting untuk menghormati proses. Banyak orang gagal karena ingin hasil cepat. Padahal energi pahing adalah energi pembangunan fondasi. Ia memperkuat mental, pola pikir, dan ketahanan hidup. Jika fondasi ini kuat, kekayaan yang datang tidak mudah runtuh oleh satu masalah atau satu kesalahan. Dalam primbon Jawa, orang yang benar-benar selaras dengan pahing biasanya menunjukkan tanda-tanda ini. Hidupnya tidak selalu mudah, tapi selalu punya jalan. Tidak selalu cepat kaya, tapi jarang benar-benar kehabisan. Tidak banyak pamer, tapi terus bertumbuh. Menyelaraskan diri dengan pahing berarti berhenti memaksa hidup, lalu mulai berjalan seirama dengan waktu. Saat itulah, rezeki tidak lagi bocor kemana-mana, tapi perlahan mengendap dan tumbuh. Dalam primbon Jawa, ada satu pemahaman yang sangat dalam.
Tidak semua orang ditakdirkan kaya cepat, tapi banyak yang disiapkan untuk kaya kuat. Dan disinilah Pahing berperan sebagai gerbang terakhir. Bukan gerbang sembarang gerbang, melainkan gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang sudah cukup matang secara batin, pola pikir, dan kesabaran. Pahing bukan tentang dapat apa hari ini, melainkan menjadi siapa setelah hari ini. Itulah mengapa banyak orang melewati Pahing berkali-kali tanpa perubahan berarti. Bukan karena Pahing pelit, tapi karena dirinya belum siap menampung energi besar. Dalam primbon, rizki besar yang diberikan pada jiwa yang rapuh justru berubah menjadi petaka. Gerbang Pahing hanya terbuka ketika seseorang tidak lagi mengejar kekayaan untuk pembuktian, gengsi, atau balas dendam pada masa lalu. Ketika niat sudah bergeser dari ingin cepat menjadi ingin benar, saat itulah Pahing mulai bekerja penuh. Menariknya, momen terbukanya gerbang ini sering terasa sangat sederhana. Bukan ledakan besar, bukan euforia. Justru sering ditandai dengan ketenangan aneh. Pikiran lebih jernih, keputusan terasa mantap. Tidak lagi mudah goyah oleh pendapat orang. Dalam primbon, ini disebut tanda kesiapan wadah. Setelah itu, rizki datang dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar uang, tapi akses yang lebih luas, orang-orang yang tepat, kesempatan yang berulang, keputusan yang jarang salah. Inilah yang disebut kekayaan puncak menurut primbon Jawa. Kekayaan yang tidak membuat pemiliknya takut kehilangan setiap hari. Kekayaan yang justru memberi ruang untuk bernafas, berbagi, dan bertumbuh. Banyak orang heran melihat sosok-sosok seperti ini. Hidupnya tidak heboh, tapi stabil. Tidak pamer, tapi terus naik. Tidak banyak bicara, tapi dihormati. Mereka inilah yang sudah melewati gerbang Pahing. Seringkali tanpa sadar, setelah bertahun-tahun ditempa. Primbon Jawa mengajarkan bahwa hidup bukan lomba cepat sampai, melainkan perjalanan tepat arah. Pahing hadir bukan untuk menghalangi, tapi untuk memastikan bahwa ketika kamu sampai di puncak, kamu siap bertahan di sana. Jika hari ini hidupmu masih terasa berat tapi terarah, masih tertunda tapi tidak tersesat, jangan kecil hati. Bisa jadi kamu sedang berada di depan gerbang itu, dan Pahing sedang memastikan satu hal. Apakah kamu hanya ingin kaya, atau benar-benar siap menjadi orang yang pantas memegang kekayaan? Karena bagi mereka yang lolos, Pahing bukan lagi ujian, ia berubah menjadi penjaga kemakmuran. Sampai di titik ini, satu hal penting yang perlu kita sadari bersama. Pahing bukan tentang ramalan, tapi tentang kesadaran. Ia tidak memaksa siapapun menjadi kaya, dan tidak pula menghalangi siapapun untuk berhasil. Pahing hanya melakukan satu hal, menunjukkan siapa yang siap dan siapa yang masih perlu ditempa. Jika sejak awal hingga akhir video ini kamu merasa seperti sedang bercermin, jika banyak kalimat yang terasa kena, bukan di telinga tapi di dada, itu bukan kebetulan. Dalam primbon Jawa, tidak ada pertemuan tanpa maksud. Konten ini muncul di hidupmu bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pengingat waktu, bahwa hidup tidak selalu soal cepat sampai, melainkan soal tepat melangkah. Dan bahwa penundaan yang kamu alami selama ini mungkin bukan hukuman, melainkan perlindungan. Pahing mengajarkan kita satu hal yang jarang diajarkan dunia modern. Rezeki besar tidak datang untuk orang yang terburu-buru, tetapi untuk mereka yang sabar, sadar, dan tidak mengkhianati prosesnya sendiri. Kalau hari ini hidupmu masih terasa berat tapi tidak kehilangan arah, masih tertahan tapi tidak hancur, itu tanda kamu sedang dibentuk. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya akan menerima rezeki, kamu akan mampu menjaganya. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kamu akan terus berjalan tanpa memahami waktu, atau mulai belajar membaca tanda-tandanya? Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, tekan tombol like sebagai tanda hormat pada ilmu leluhur yang hampir terlupakan. Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita tidak membahas primbon untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing. Tulis di kolom komentar, Pahing siap, sebagai komitmen pada diri sendiri bahwa kamu siap melangkah lebih sadar. Dan ingat, tidak semua orang ditakdirkan cepat sampai, tapi mereka yang paham waktu akan sampai dengan utuh.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, karena masih banyak tanggal, tanda, dan rahasia primbon Jawa yang belum siap diketahui semua orang.